Kamu itu gampang digantikan. Jangan lupakan itu. Namaku Bima. Umurku 29 tahun. Aku bekerja di bidang konstruksi untuk PT Cahaya Teknik di Jakarta. Dan aku sudah bersama Rania selama 3 tahun. Malam itu, duduk di dapur apartemen kami sementara dia asyik membaca pesan dari mantan pacarnya, Reza. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan palu godam di dada. Apartemen terasa sunyi kecuali suara jari-jarinya di layar ponsel, ketukan pelan dan konstan yang sudah sangat kubenci. Aroma makan malam yang kusiapkan masih mengambang di udara. Pasta saus krim yang nyaris tidak disentuhnya karena terlalu sibuk mengetik. Cahaya dingin dari ponsel menerangi wajahnya, menonjolkan ekspresi jijik yang sudah menjadi begitu akrab. Aku bertanya mengapa Reza terus mengiriminya pesan tentang urusan yang belum selesai. Pertanyaan sederhana, jawabannya bukan hanya kejam. Itu penuh perhitungan. Dia bahkan tidak mengangkat matanya dari ponsel saat mengatakannya. Aku ingat rasa pahit yang naik ke tenggorokanku, seperti empedu bercampur dengan kekecewaan 3 tahun yang kutelan mentah-mentah. Tanganku sedikit gemetar saat memegang gelas air, mencoba terlihat tenang sementara di dalam diriku ada sesuatu yang fundamental hancur berkeping-keping. Kamu benar, kataku padanya. Menjaga suaraku tetap stabil, aku harus mengingatnya. Sesuatu berubah dalam diriku saat itu, bukan benar-benar kemarahan, lebih seperti sebuah kejernihan, seperti saat kamu mengemudi dalam kabut selama berjam-jam, dan tiba-tiba kabut itu menghilang, dan kamu melihat dengan tepat di mana kamu berada. Rania selalu meremehkanku, tapi kali ini berbeda. Rasanya seperti peringatan yang seharusnya kudengarkan berbulan-bulan yang lalu. Dia tertawa, masih mengetik. Tawa pendek dan kering yang dia gunakan ketika dia pikir dia telah memenangkan perdebatan. Bagus. Sekarang berhenti parno sama Reza. Dia cuma teman, kebohongan itu keluar begitu mudah dari bibirnya, sehingga aku bertanya-tanya berapa banyak kebohongan lain yang telah kutelan tanpa sadar. Aku kenal nada itu. Intonasi spesifik yang dia gunakan saat menyembunyikan sesuatu. Itu suara yang sama yang dia gunakan ketika mengatakan bahwa tas barunya adalah hadiah dari ibunya, padahal harganya setengah dari gajiku. Aku memperhatikan jari-jarinya bergerak di layar, membalas pesan yang tidak boleh kulihat. Dia selalu memiringkan ponselnya menjauh saat aku lewat, seolah-olah aku adalah anak kecil yang ingin tahu yang tidak bisa dipercaya dengan rahasia orang dewasa. Apartemen itu tiba-tiba terasa lebih kecil. Dinding-dindingnya seakan mendekat seolah-olah ruangan itu sendiri tahu bahwa hubungan kami sedang sekarat. Ribuan tahun berjalan di atas cangkang telur. 3 tahun dia mengoreksi cara berpakaianku, cara bicaraku dengan teman-temannya, cara memegang garpu saat makan malam. Aku ingat suatu kali, di sebuah restoran mewah yang dia desak untuk kami datangi demi membuat teman kerjanya terkesan, dia berbisik dengan marah bahwa aku salah memotong ikan. Memangnya ada cara yang salah untuk memotong ikan? Rupanya ada, dan aku selalu menemukan cara yang salah itu. 3 tahun mendengar bahwa aku beruntung dia mau bersamaku, bahwa pria sepertiku seharusnya bersyukur memiliki wanita seperti dia, bahwa tanpanya aku akan kembali menjadi kuli bangunan biasa, tanpa masa depan. Kata-kata itu selalu disamarkan sebagai kepedulian, seolah-olah dia sedang berbaik hati dengan terus-menerus mengingatkanku akan keterbatasanku. Aku mau keluar cari angin sebentar, kataku sambil mengambil kunci dari meja. Terserah. Ketidakpedulian dalam suaranya lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Pulangnya beliin susu. Yang organik, jangan yang murahan kayak yang kamu beli kemarin. Aku mengambil kunciku dan pergi. Suara pintu yang tertutup di belakangku, seperti titik akhir dari sebuah kalimat yang belum berani ku selesaikan. Di dalam mobil pikapku, aroma familiar dari kulit jok tua dan tumpahan kopi menyambutku seperti pelukan. Ini adalah ruangku. Satu-satunya tempat di mana Rania tidak bisa mengkritikku. Dia benci mobil pikapku. Katanya itu mobil kuli, bahwa aku seharusnya membeli sedan seperti yang dimiliki Reza. Tapi pikap ini ku beli dengan bonus pertamaku sebagai supervisor, dan setiap goresan di catnya menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah ingin dia dengar. Aku duduk termenung untuk waktu yang lama, memikirkan Maya sepupu Rania. Aneh bagaimana pikiranku selalu kembali padanya ketika aku butuh jeda mental. Di pertemuan keluarga,
Maya menatapku dengan tatapan simpatik ketika Rania melontarkan salah satu komentar jahatnya. Mata coklat itu sepertinya selalu meminta maaf dalam diam atas perilaku sepupunya. Dia akan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah meminta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Aku ingat secara spesifik sebuah makan siang hari Minggu di rumah orang tua Rania. Kami semua duduk di beranda, matahari sore menciptakan bayangan menari melalui daun-daun pohon mangga. Rania sedang bercerita tentang promosi di tempat kerjanya, bergerak-gerak dengan gelas anggurnya, ketika tiba-tiba dia menoleh padaku dan berkata, "Bima juga dapat promosi kecil-kecilan kan sayang?" Sekarang dia mengawasi tukang listrik lainnya. Cara dia mengatakan promosi kecil-kecilan merendahkan pencapaianku di depan semua orang, membuat perutku mual. Saat itulah Maya turun tangan. Mengawasi tim yang terdiri dari 15 orang dalam proyek konstruksi sipil bukanlah hal kecil, katanya dengan tenang, tapi tegas. Itu membutuhkan kepemimpinan, pengetahuan teknis dan keterampilan interpersonal. Selamat ya Bima, Rania telah melirik tajam ke arah sepupunya, tapi Maya membalas tatapannya sambil menyeruput jus markisanya seolah-olah dia tidak baru saja menantang sang ratu. Suatu kali, di pesta ulang tahun Rania, Maya menarikku ke samping. Itu terjadi saat Rania sedang membuat drama karena kue ulang tahunnya tidak persis seperti yang dia pesan, mempermalukan pembuat kue yang malang di depan semua tamu. Aku menjauh ke taman, butuh udara segar, ketika aku merasakan tangan lembut di bahuku. Itu Maya. Memegang 2 botol bir dingin, embun menetes di jari-jarinya. "Aku pikir kamu butuh ini," katanya, sambil memberikanku satu. Kami terdiam sejenak mendengarkan suara jangkrik dan musik yang sayup-sayup datang dari dalam rumah. Aroma parfumnya, sesuatu yang lembut seperti melati, bercampur dengan bau rumput yang baru dipotong. "Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu sama dia," bisiknya akhirnya. Suaranya hampir hilang ditelan suara air mancur taman. "Seseorang harus memberitahumu itu." Aku mengabaikannya saat itu. Loyalitas keluarga, pikirku. Dia hanya bersikap baik. Tapi duduk di dalam mobil pickup itu, aku sadar bahwa Maya adalah satu-satunya orang di lingkaran Rania yang pernah memperlakukanku seolah-olah aku berarti. Ponselku bergetar, mengganggu pikiranku, sebuah pesan dari Rania. "Dan beli susu organik, bukan yang murahan itu. Oh, dan mampir ke apotek. Aku butuh aspirin. Drama kamu ini bikin aku sakit kepala." Aku menatap pesan itu selama 1 menit penuh. Dramaku. Aku hanya mengajukan pertanyaan sederhana tentang mantannya, dan entah bagaimana aku yang dramatis. Lalu aku menghapusnya tanpa membalas dan mengemudi ke sebuah toko bahan bangunan. Toko itu hampir tutup, tapi Pak Tono, pemiliknya, sudah mengenalku selama bertahun-tahun. "Bima, tumben ke sini. Butuh sesuatu untuk proyek?" tanyanya, kumisnya yang beruban bergerak saat dia tersenyum. "Cuman butuh udara segar, Pak," akuku, sambil mengusap sebuah kotak sekrup tanpa benar-benar melihatnya. "Masalah di rumah?" Pak Tono memiliki kebijaksanaan orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Itu bukan pertanyaan yang mengganggu, hanya kepedulian tulus, begitulah jawabku. Dia mengangguk, mengerti tanpa perlu penjelasan. "Tahu tidak, Bima? Saya pernah bekerja dengan ayahmu sebelum dia meninggal. Orang baik, pekerja keras. Dia pasti bangga melihat kamu sekarang. Supervisor di usia 29, punya tim sendiri, dihormati rekan kerja. Itu bukan hal kecil." Kata-katanya menghantamku secara tak terduga. Ayahku meninggal ketika aku berumur 22. Tak lama setelah aku mulai di PT Cahaya Teknik. Dia tidak pernah melihat promosiku, tidak pernah tahu bahwa aku berhasil menjadi lebih dari sekadar tukang listrik biasa. "Terima kasih, Pak Tono," aku berhasil berkata. Suaraku sedikit tercekat, dan Bima, tambahnya saat aku berbalik untuk pergi. "Siapapun yang tidak bisa melihat nilaimu, tidak pantas mendapatkan waktumu." Ketika aku sampai di rumah 2 jam kemudian, tanpa susu dan tanpa aspirin, Rania sudah tidur, atau pura-pura tidur, sulit untuk tahu. Aku berdiri di ambang pintu kamar tidur. Mengamatinya, cahaya dari lorong menciptakan seberkas terang di lantai. Dia meringkuk di bawah selimut, menempati bagian tengah tempat tidur seperti biasa. Tidak menyisakan ruang untukku, bahkan saat dia tidur. Ponselnya ada di nakas, masih menyala dengan notifikasi.
Aku bisa melihat nama Reza muncul beberapa kali. Setiap pesan seperti belati kecil yang bersinar di kegelapan kamar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kasih sayang, tidak ada frustrasi, tidak ada rasa bersalah tentang pesan-pesan Reza. Hanya ruang kosong di mana 3 tahun usaha untuk menjadi cukup baik biasanya berada. Rasanya membebaskan dan menakutkan pada saat yang sama, seperti jatuh bebas tanpa tahu di mana dasarnya. Aku pergi ke dapur dan menuang segelas whisky, cairan berwarna kuning keemasan itu, berkilauan di bawah lampu neon. Di kulkas, sebuah foto kami dari awal pacaran tertempel dengan magnet. Kami tersenyum di sebuah pantai di Anyer. Kulit kami kecoklatan dan tampak jatuh cinta. Aku mencoba mengingat perasaan itu, tapi rasanya seperti mencoba menahan air dengan tangan kosong. Saat itulah aku melihat buku catatan kecil Rania terbuka di atas meja. Biasanya aku akan menghormati privasinya, tapi sesuatu membuatku melihatnya. Itu adalah daftar pro dan kontra. Namaku di satu sisi, nama Reza di sisi lain. Di bawah namaku, stabil, setia, mengerjakan pekerjaan rumah, gampang dikendalikan. Di bawah nama Reza, pengacara BMW apartemen di SCBD, koneksi penting, masa depan cerah, mengerti aku secara intelektual. Di bagian akhir, sebuah catatan dengan tulisan tangannya, keputusan akhir bulan ini. Aku sedang dievaluasi seolah-olah aku adalah proposal bisnis. 3 tahun direduksi menjadi daftar pro dan kontra. Yang terburuk adalah gampang dikendalikan. Begitukah cara dia melihatku? Seperti anjing yang terlatih. Aku mencatat nomor maya di secarik kertas. Aku mengambilnya dari ponsel Rania berbulan-bulan yang lalu. Ketika aku masih peduli untuk dilibatkan dalam rencana keluarga. Ketika aku masih berpikir, jika aku berusaha lebih keras, aku akan diterima. Nomor itu disimpan sebagai maya sepupu bawel, tanda bahaya lain yang telah kuabaikan. Besok kuputuskan aku akan menggunakan nomor ini. Aku tidak tahu persis apa yang akan kukatakan, tapi aku perlu berbicara dengan seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai proyek renovasi atau pilihan investasi. Aku tidur di sofa malam itu, kulit sofa yang dingin menempel di kulitku. Detak jam dinding menandai detik-detik menuju pembebasanku. Aku bermimpi tentang ayahku. Dia sedang memperbaiki kabel tua dan tersenyum, mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan baik adalah upahnya sendiri. Aku terbangun dengan air mata kering di wajah dan keputusan yang jernih di benakku. Rania dan aku bertemu di sebuah bar di Senopati ketika aku berumur 26 tahun. Itu adalah Jumat malam. Setelah seminggu yang sangat berat di tempat kerja, aku baru saja menyelesaikan instalasi listrik sebuah gedung komersial dan sedang merayakannya dengan beberapa rekan kerja. Bar itu penuh sesak. Suaranya terlalu keras, bau bir tumpah dan parfum mahal bercampur di udara yang pengap. Dia sedang menyelesaikan kuliah marketingnya, percaya diri dan dengan lidah yang tajam, dengan cara yang membuatku terkesan saat itu. Dia bersama sekelompok teman, semuanya tertawa keras dan berfoto selfie. Rania menonjol dengan gaun merahnya dan postur tubuh seseorang yang tahu persis efek yang dia timbulkan pada pria di sekitarnya. Dialah yang mendekatiku, yang seharusnya menjadi tanda lain. Kamu kelihatannya bukan tipe yang sering ke tempat ini, katanya. Bersandar di bar di sebelahku. Parfumnya adalah sesuatu yang mahal dan intens, yang membuat kepalaku pusing. Dan aku kelihatannya tipe yang seperti apa? Tanyaku. Sudah setengah terpesona oleh perhatian seorang wanita secantik itu. Tipe yang benar-benar bekerja untuk hidup, jawabnya. Menyentuh ringan lengan kemejaku di mana ada noda oli kecil yang tidak kusadari. Aku suka pria yang tahu cara menggunakan tangannya. Aku sudah 2 tahun bekerja di PT Cahaya Teknik, akhirnya mendapatkan uang yang layak setelah fase sulit di awal usia 20-an. Setelah ayahku meninggal, aku harus menanggung tagihan rumah dan membantu ibuku. Rania tampak terpesona oleh kisah perjuanganku, atau setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Dia berinvestasi besar-besaran padaku di minggu-minggu pertama itu. Dia muncul di lokasi proyek dengan kopi dan kue yang masih hangat, mengabaikan tatapan, ingin tahu rekan-rekanku. Dia terus-menerus mengirimi aku pesan, foto-foto provokatif selama jam kerja yang membuatku tersipu dan teman-teman tim menggodaku. Dia membuatku merasa seolah-olah aku telah memenangkan sesuatu yang berharga, sebuah hadiah yang didambakan pria lain.
Ada suatu sore yang spesifik, sekitar sebulan setelah kami bertemu. Aku sedang bekerja di sebuah renovasi di Kebayoran Baru, penuh keringat dan kotor, ketika dia muncul dengan makan siang lengkap. Dia menggelar piknik kecil di sana di lokasi konstruksi, di atas terpal bersih, lengkap dengan serbet kain dan segalanya. Rekan-rekanku tidak percaya. Tony, seorang tukang listrik veteran yang bekerja denganku, berbisik, "Cewek kayak gitu ketinggian buat kamu, Bima. Nikmati selagi ada." Aku tertawa saat itu, yakin dia salah. Rania memilihku, pikirku. Di antara semua pria berdasi yang bisa dia miliki, dia menginginkanku. Melihat ke belakang, aku melihat segalanya dengan cara yang berbeda sekarang. Dia tidak jatuh cinta padaku. Dia sedang mengoleksiku, membentukku, mempersiapkan proyeknya. Aku adalah tanah liat di tangannya, siap diubah menjadi apa yang dia pikir seharusnya menjadi seorang pacar. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil, hampir tidak terlihat. Pertama adalah janggut. "Sayang, kamu kelihatan jauh lebih tampan kalau bersih," katanya. Membelikanku alat cukur mahal yang tidak kuminta. Lalu pakaian. "Kaos-kaosmu ini sudah terlalu usang. Ayo kita beli sesuatu yang lebih pantas." Dia tidak suka teman-teman kerjaku. Aku ingat sebuah acara bakar-bakaran yang kuadakan di rumah. Sekitar 6 bulan setelah kami mulai pacaran, aku mengundang seluruh tim, istri dan pacar mereka. Itu adalah bencana. Rania menghabiskan sepanjang sore dengan wajah jijik, nyaris tidak menyembunyikan rasa bencinya ketika Budi menceritakan lelucon yang agak kasar atau ketika istri Asep berbicara terlalu keras. Kemudian, ketika semua orang sudah pulang, dia meledak. Kasar sekali mereka, katanya, memijat pelipisnya seolah-olah berada di dekat orang-orangku, memberinya sakit kepala fisik. Orang-orang seperti itu tidak bisa diajak kemana-mana, Bima. Jika kamu ingin maju dalam hidup, kamu harus mengelilingi dirimu dengan orang-orang dari level yang ingin kamu capai. Tapi mereka teman-temanku, aku mencoba berargumen. "Teman?" Dia tertawa dengan nada menghina. "Mereka rekan kerjamu. Ada bedanya. Teman mengangkatmu, menginspirasimu. Orang-orang itu hanya akan menarikmu ke bawah." Perlahan-lahan aku berhenti bergaul dengan mereka. Aku membuat alasan untuk tidak pergi ke acara bakar-bakaran hari Minggu, ke pertandingan futsal hari Sabtu. Tony pernah mencoba memperingatkanku, "Bima, hati-hati jangan sampai kehilangan jati dirimu saat mencoba menjadi orang yang dia inginkan." Tapi aku terlalu buta untuk mendengarkan. Dia memilihkan pakaian baru untukku, kemeja bermerek yang harganya lebih mahal dari yang kudapatkan dalam sehari, celana yang harus disetrika, sepatu yang menyakiti kakiku yang terbiasa dengan sepatu bot keselamatan. Ketika aku mengeluh tentang harganya, dia berkata, "Ini investasi untuk masa depanmu. Kamu tidak bisa muncul di tempat-tempat penting dengan penampilan seperti kuli." Kata kuli keluar dari mulutnya dengan begitu alami, seolah-olah itu adalah hinaan yang jelas, sesuatu yang seharusnya membuatku malu. Ketika aku dipromosikan menjadi supervisor tim, aku sangat gembira. Itu adalah pencapaian besar. Pengakuan atas kerja keras dan dedikasi bertahun-tahun. Aku pulang dengan sebotol sampanye, berharap untuk merayakannya. Rania melihat botol itu lalu padaku dan memutar matanya. "Supervisor, itu alasan untuk merayakannya sekarang?" "Bima, anak teman mamaku Paula, baru saja dipromosikan menjadi manajer di BCA dan dia seumuran kita. Itu baru promosi yang sesungguhnya. Dia tidak minum sampanye bersamaku. Dia bilang dia sedang diet. Dan aku seharusnya berpikir untuk melakukan hal yang sama." "Perutmu mulai buncit," komentarnya, menusuk perutku. Tidak cocok untuk seseorang yang ingin dianggap serius. Aku minum seluruh botol sendirian malam itu, duduk di balkon, mendengarkan kebisingan kota, dan bertanya-tanya mengapa kebahagiaanku tidak pernah cukup untuk dia bagikan. Pertemuan keluarganya adalah yang terburuk. Pertama kali aku pergi ke rumah orang tuanya di Pondok Indah, rasanya seperti memasuki dunia lain. Rumahnya besar, dengan kolam renang, area barbeku mewah, dan taman yang sepertinya keluar dari majalah. Pak Hendra dan Bu Ratna, orang tua Rania, adalah pemilik 3 toko furnitur di kota. "Furnitur Sentosa, di mana impian Anda menjadi kenyataan," begitulah slogannya. Mereka menyambutku dengan kesopanan yang dingin, keramahan yang diperhitungkan dari seseorang yang sedang menilai apakah kamu layak berada di sana. "Kamu kerja apa, Bima?" Pak Hendra bertanya saat makan malam,
meskipun Rania sudah memberitahunya. Saya bekerja di instalasi listrik, Pak. Saya supervisor tim di PT Cahaya Teknik. Oh, ya, pekerjaan yang jujur katanya. Dengan cara yang membuat jujur terdengar seperti biasa-biasa saja. Dan kamu berencana untuk terus di bidang itu? Saya selalu berusaha untuk berkembang, jawabku, merasakan keringat di telapak tanganku. Tentu, Bu Ratna menimpali. Penting untuk punya ambisi. Rania bilang kamu ikut beberapa kursus malam. Aku berbohong. Aku bilang ya. Aku sedang belajar manajemen, padahal aku hampir tidak punya waktu untuk bernapas antara pekerjaan dan tuntutan konstan Rania. Mereka bertanya apa yang kulakukan dan ketika aku bilang aku bekerja di instalasi listrik, mereka mengangguk dengan sopan sebelum beralih ke topik yang lebih menarik, biasanya tentang bisnis mereka atau liburan ke Eropa yang mereka rencanakan. Rania tidak pernah membelaku. Sebaliknya, dia sepertinya senang melihatku tidak nyaman, seolah-olah penderitaanku memvalidasi superioritasnya. Dia ikut tertawa ketika ayahnya membuat lelucon tentang kebijaksanaan kuli. Atau ketika ibunya bertanya-tanya dengan suara keras apakah aku suatu hari nanti tidak ingin berevolusi menjadi sesuatu yang lebih profesional. Ada satu makan malam tertentu yang terukir dalam ingatanku. Itu adalah ulang tahun Bu Ratna dan seluruh keluarga berkumpul. Kakak ipar Rania, suami dari kakak perempuannya, adalah seorang dokter. Dia menghabiskan sepanjang malam berbicara tentang klinik barunya, pasien-pasien pentingnya, mobil impornya. Dan kamu, Bima? Dia bertanya pada suatu saat, dengan senyum kecil dari seseorang yang sudah tahu jawabannya. Ada berita terbaru di dunia. Apa namanya? Kelistrikan? Sebelum aku bisa menjawab, Rania memotong. Bima masih persis di tempat yang sama seperti tahun lalu. Beberapa orang menemukan tempat mereka dan merasa nyaman di sana, kan? Sayang, keheningan yang mengikuti begitu memekakkan telinga. Semua orang menatapku dengan campuran kasihan dan penghinaan, seolah-olah aku adalah anjing kampung yang dibawa Rania pulang dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tapi Maya berbeda. Dia satu-satunya yang tampak benar-benar tertarik ketika aku berbicara. Dia berusia 27 tahun. Seorang guru kelas 2 di sebuah sekolah di Tibet dan selalu duduk di dekatku di makan malam neraka itu. Kamu pasti punya cerita-cerita luar biasa dari pekerjaanmu, katanya suatu kali sementara. Semua orang lain berbicara tentang investasi. Aku membayangkan tempat-tempat yang sudah kamu lihat, tantangan yang sudah kamu hadapi. Aku menceritakan padanya tentang saat kami harus memasang ulang seluruh kabel di sebuah rumah tua abad ke-19 di kota tua, betapa menantangnya melestarikan struktur bersejarah sambil memodernisasi sistemnya. Dia mendengarkan dengan perhatian tulus, mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Itu menarik sekali. Kamu seperti seorang ahli bedah gedung, menyelamatkan bangunan tua dan memberinya kehidupan baru. Rania mendengus dari seberang meja. Jangan berlebihan, Maya, cuma kabel. Bukan cuma, Maya menjawab dengan tenang. Itu pekerjaan khusus yang membutuhkan pengetahuan, ketepatan, dan kreativitas. Tidak semua orang bisa melakukan apa yang Bima lakukan. Ketika aku menjelaskan bagaimana kami memasang ulang kabel di Gedung Kesenian Jakarta yang lama di pusat kota, dia mendengarkan setiap kata. Dia menanyakan pertanyaan tentang tantangan teknis, tentang bagaimana rasanya bekerja di gedung dengan begitu banyak sejarah. Kamu pasti sangat bangga, katanya, mengetahui bahwa pekerjaanmu akan memungkinkan generasi mendatang menikmati ruang budaya ini. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama seseorang berbicara tentang pekerjaanku dengan hormat, seolah-olah itu penting, seolah-olah aku penting. Ketika ayah Rania membuat lelucon lain tentang tukang listrik, sesuatu tentang berapa banyak yang dibutuhkan untuk mengganti bola lampu, Maya mengalihkan pembicaraan dengan elegan. Berbicara tentang pekerjaan khusus, katanya, Bima memperbaiki penghancur sampahku bulan lalu. Teknisi yang kupanggil sebelumnya ingin menagih 1,5 juta rupiah dan bilang butuh seminggu. Bima menyelesaikannya dalam 1 sore dan tidak mau menerima bayaran. Dia menghemat uang dan sakit kepalaku. Rania melirik tajam ke arahnya. Dia suka main-main dengan peralatan, katanya dengan nada menghina. Dia suka membantu orang, Maya mengoreksi dengan pelan tapi tegas. Mata kami bertemu di seberang meja. Dia tersenyum, senyum kecil tapi tulus, dan sesuatu yang hangat menyebar di dadaku.
sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan rasa terima kasih. Itu adalah pengakuan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang melihatku. Tanda-tanda bahaya dengan Rania berlipat ganda selama berbulan-bulan seperti gulma di taman yang ditinggalkan. Setiap hari membawa kritik baru, perbandingan baru, pengingat baru bahwa aku tidak cukup baik. Dia mulai pergi dengan teman-temannya dan tidak mengundangku. Malam Kamis menjadi malam khusus perempuan. Ketika aku bertanya tentang itu, dia memutar matanya. Kamu nggak akan cocok, katanya singkat. Kita akan bicara tentang hal-hal yang nggak akan kamu mengerti. Marketing, tren, budaya, kamu akan bosan. Tapi aku ingin mencoba, aku bersikeras sekali. Bima, tolonglah. Sudah cukup sulit menjelaskan ke teman-temanku apa pekerjaanmu. Jangan paksa aku harus menerjemahkan percakapan sepanjang malam. Dia mengkritik segalanya. Cara aku menata mesin cuci piring. Piring harus menghadap ke bawah, Bima, itu sudah jelas. Cara aku mengemudi. Kamu menyetir seperti sopir truk, tidak ada kelasnya sama sekali. Cara aku mengucapkan kata-kata tertentu. Itu croissant, bukan croissant, ya ampun. Ada suatu malam di mana aku menyiapkan makan malam istimewa. Aku mencari resep, membeli bahan-bahan mahal, menghabiskan berjam-jam di dapur. Aku membuat risotto udang, membeli anggur yang dijamin bagus oleh penjualnya, menata meja dengan lilin dan segalanya. Dia pulang, melihat semuanya dan berkata, "Risotto, serius? Kamu tahu berapa banyak kalori di dalamnya? Dan anggur ini lokal. Bima, kan sudah kubilang anggur lokal itu memalukan untuk disajikan." Dia makan 3 suap, bilang dia tidak lapar, dan pergi menonton Netflix di kamar. Aku makan sendirian di bawah cahaya lilin. Risotto mendingin di piring. Rasa pahit penolakan lebih kuat dari bumbu apapun. Ketika Reza mulai mengiriminya pesan, 6 bulan yang lalu, rasanya seperti menonton kecelakaan mobil dalam gerakan lambat. Kamu melihatnya terjadi, tahu itu akan buruk, tapi tidak bisa berpaling atau mencegahnya. Dia sedang dalam proses cerai. Dia menjelaskan ketika aku bertanya pertama kali tentang pesan-pesan yang terus-menerus itu. Aku hanya memberinya dukungan emosional. Itulah yang dilakukan teman. Tapi pesan-pesan itu datang kapan saja. Saat makan malam ponselnya bergetar, dan dia segera mengambilnya. Tersenyum ke layar dengan cara yang tidak pernah dia tunjukkan padaku selama berbulan-bulan. Tengah malam, dia terbangun oleh notifikasi dan menjawab sambil berbisik agar tidak membangunkanku sepenuhnya. Meskipun cahaya layar dan suara jari mengetik membuat mustahil untuk tidur lagi. Ponselnya sekarang selalu menghadap ke bawah. Layarnya terkunci dengan kata sandi yang sering dia ganti. Ketika berdering, dia melihat ID penelepon sebelum menjawab. Nasin jika itu dia keluar dari ruangan. Aku harus angkat. Ini tentang perceraiannya, katanya, seolah-olah aku terlalu bodoh untuk menyadari nada suaranya yang berbeda. Tawa lembutnya, cara dia bermain dengan rambutnya saat berbicara. Dia menerima telepon di kamar mandi. Air pancuran mengalir untuk meredam percakapan. 40 menit di kamar mandi menjadi rutinitas. Ketika dia keluar, cerminnya beruap tapi dia kering. Bukti bahwa dia menghabiskan seluruh waktunya di telepon. Dan dia mulai mengatakan hal-hal seperti, "Reza menghargai nasihatku. Dia benar-benar mendengarkanku. Dia bilang aku punya perspektif unik tentang banyak hal. Senang rasanya bisa bicara dengan seseorang yang benar-benar mengerti dunia korporat." Sindiran itu jelas, tidak sepertiku, yang tidak mengerti, yang tidak mendengarkan, yang tidak menghargai. Suatu malam dia tertawa terbahak-bahak di telepon dengannya. Aku sedang mencoba menonton TV, tapi tawanya memenuhi apartemen. Itu tawa yang tidak kudengar selama bertahun-tahun. Tulus, menyenangkan, hidup. Sepertinya kamu sedang bersenang-senang, komentarku ketika dia akhirnya menutup telepon. Cemburu itu jelek sekali, Bima, jawabnya, tapi ada binar di matanya, seolah-olah ketidaknyamananku adalah sebuah kemenangan. Bukan cemburu. Hanya saja, kapan terakhir kali kita tertawa seperti itu bersama? Dia berhenti sejenak menganalisisku. Mungkin kalau kamu punya sesuatu yang menarik untuk dikatakan, aku akan tertawa. Reza punya cerita-cerita menarik, kasus-kasus hukum keren, makan malam bisnis perjalanan. Kamu mau aku tertawa mendengar ceritamu tentang kabel dan sekring? Kekejaman sambil lalunya tidak lagi mengejutkanku, tapi masih menyakitkan. Rasanya seperti sayatan kertas, kecil tapi terus-menerus, perlahan-lahan menguras harga diriku.
Pada malam ketika dia menyebutku gampang digantikan, aku akhirnya mengerti. Dia telah mempersiapkanku untuk momen ini selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Setiap kritik, setiap perbandingan, setiap momen penghinaan adalah sebuah batu bata di dinding yang dia bangun di antara kami. Duduk di dapur itu, mendengarnya mengucapkan kata-kata itu sambil mengetik untuk pria lain, aku sadar itu bukan ancaman. Itu adalah janji. Dia sudah menggantikanku, hanya menunggu saat yang tepat untuk meresmikannya. Keesokan paginya, Rania berangkat kerja lebih awal tanpa pamit. Aku mendengarnya di kamar mandi. Suara pengering rambut, semprotan parfum mahal, sepatu hak tingginya di lantai yang dingin. Dia melewati ruang tamu tempat aku pura-pura tidur di sofa, ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan. Pintu terbanting dengan pasti. Aku menelepon PT Cahaya Teknik dan mengatakan aku sakit, pertama kalinya dalam 2 tahun. Pak Budi, bosku, tampak khawatir. Kamu baik-baik saja, Bima? Kamu tidak pernah absen. Hanya perlu menyelesaikan beberapa urusan pribadi, Pak. Tentu, semua orang butuh hari libur sesekali. Anak-anak di sini bisa mengatasinya. Pengertiannya begitu sederhana dan tanpa menghakimi, hampir membuatku menangis. Di tempat kerja aku dihormati, dihargai. Hanya di rumah aku merasa kecil. Aku duduk di meja dapur menatap nomor Maya yang telah kutulis malam sebelumnya. Kertas itu lecek, karena sudah berkali-kali kupegang dan kulepaskan, kuputuskan dan kubatalkan. Apa yang sedang kulakukan? Menelepon sepupu tunanganku karena perasaanku terluka. Kedengarannya menyedihkan bahkan bagiku sendiri. Tapi kemudian aku teringat tatapannya. Saat itu di taman selama pesta ulang tahun Rania. Kamu tidak pantas menerima ini. Mungkin dia hanya bersikap baik, tapi tidak ada orang lain yang pernah mengatakan itu. Tidak sekalipun dalam 3 tahun seseorang menyarankan bahwa aku lebih berharga daripada yang ditawarkan Rania. Ibuku mencoba dengan caranya sendiri mengatakan hal-hal seperti gadis itu sangat menuntut ya, tapi tidak pernah secara langsung, tidak pernah dengan jelas. Aku menekan nomornya sebelum aku bisa meyakinkan diriku untuk tidak melakukannya. Telepon berdering 1, 2, 3 kali. Aku hampir mematikannya. Bima, suara Maya terdengar terkejut, tapi tidak menyenangkan. Kamu baik-baik saja? Ini Rania. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia selalu tahu? Aku perlu menanyakan sesuatu padamu, kataku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, dan aku butuh kamu jujur padaku. Hening sejenak. Aku bisa mendengar suara anak-anak di latar belakang. Mungkin murid-muridnya. Tunggu sebentar, katanya. Anak-anak, lanjutkan kegiatan mewarnainya ya. Bu Maya kembali sebentar. Aku mendengar langkah kaki, sebuah pintu ditutup, suara menjadi teredam. Oke, sekarang aku bisa bicara. Ada apa menurutmu Rania mencintaiku? Jeda itu berlangsung begitu lama sehingga kupikir dia telah menutup telepon. Aku bisa mendengar napasnya hati-hati terukur. Akhirnya Maya berkata, kita bisa bertemu di suatu tempat. Ini bukan percakapan untuk ditelepon. Jantungku berdebar kencang. Jika dia ingin menenangkanku, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, dia akan melakukannya melalui telepon. Ingin bertemu denganku berarti ada sesuatu yang ingin dikatakan, sesuatu yang perlu dikatakan sambil menatap mataku. Tentu, di mana? Ada kedai kopi di Kemang, di Jalan Bangka. Kafe Teduh, kamu tahu? Aku tahu. Jam berapa? Jam istirahat makanku jam 12. Kita bertemu di sana. Aku akan di sana, Bima. Dia memulai lalu berhenti. Cuma, sampai nanti. Dia menutup telepon. Aku memegang telepon, menatap layar yang gelap, bertanya-tanya apakah aku baru saja mengambil langkah pertama keluar dari lubang atau masuk ke lubang yang lebih dalam. Aku menghabiskan 2 jam berikutnya dengan membersihkan apartemen secara obsesif. Aku mencuci piring yang ditinggalkan Rania di wastafel, menyedot debu, merapikan majalah-majalahnya di meja kopi. Seolah-olah dengan merapikan ruang fisik, aku bisa merapikan kekacauan di kepalaku. Aku menemukan barang-barang di apartemen yang menceritakan kisah hubungan kami. Bingkai foto dengan foto kami di puncak. Keduanya tersenyum, tapi sekarang aku bisa melihat ketegangan dalam senyumku. Sebuah buku self-help yang dia berikan padaku. Cara menjadi versi terbaik dari dirimu. Buku itu belum tersentuh, punggungnya bahkan belum patah. Kartu ulang tahun darinya tahun lalu di mana dia menulis, untuk pacarku,
yang suatu hari nanti akan menjadi semua yang dia bisa. Bahkan di kartu ulang tahun pun, dia tidak bisa menerimaku apa adanya. Aku mandi, bercukur, memilih kemeja bersih. Bukan kemeja mahal yang dia beli, tapi kemeja biru sederhana yang ibuku berikan saat lebaran. Aku merasa lebih menjadi diriku sendiri saat mengenakannya. Aku tiba di kedai kopi 15 menit lebih awal. Itu adalah tempat yang nyaman. Dengan tanaman di mana-mana, musik lembut, bau kopi yang baru digiling mendominasi ruangan. Aku memilih meja di sudut, dari mana aku bisa melihat pintu masuk. Maya tiba mengenakan gaun musim panas kuning yang membuatnya tampak seperti sinar matahari yang masuk ke kafe. Beberapa pria menoleh saat dia lewat, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Matanya mencariku sampai menemukanku. Dia duduk di depanku dan menyilangkan tangannya di atas meja. Dari dekat, aku bisa melihat kekhawatiran di matanya, kerutan kecil ketegangan yang tidak cocok dengan wajahnya, yang biasanya tenang. Kamu terlihat lelah, katanya lembut. Aku tidak tidur nyenyak. Aku bisa bayangkan dia memberi isyarat kepada pelayan. 2 kopi tolong, dan dia menatapku. Kamu sudah makan siang? Aku tidak bisa makan apapun sekarang. 2 kopi saja kalau begitu. Dan roti keju untuknya. Katanya kepada pelayan, kamu harus makan sesuatu. Meskipun kamu tidak mau, katanya padaku ketika kami sendirian. Dia menceritakan apa yang dia katakan padamu. Maya memulai tanpa basa-basi tentang gampang digantikan. Perutku terasa dingin. Bagaimana kamu? Dia memberitahumu. Dia meneleponku sambil tertawa tadi malam. Suara Maya rendah, terkendali, tapi aku bisa merasakan kemarahan di baliknya. Dia bilang dia sudah menempatkanmu pada tempatnya, bahwa kamu hanya menerima dan bahkan tidak melawan. Dia bangga akan hal itu, Bima. Bangga telah menyakitimu. Setiap kata adalah sebuah pukulan. Rania menelepon sepupunya untuk menyombongkan diri karena telah mempermalukanku. Bima, itu tidak normal. Orang yang saling mencintai tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka tidak menelepon orang lain untuk menertawakannya. Maya sepertinya memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia sedang menguji reaksiku untuk melihat apakah kamu akhirnya akan sadar menguji. Untuk melihat apakah kamu akan menerima segalanya. Jika kamu menerima ini, dia tahu dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Termasuk pacaran secara terbuka dengan Reza. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam dadaku. Suara yang hampir terdengar seperti kaca yang pecah. Aku bertanya-tanya, apakah aku gila? Apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku berlebihan? Kamu tidak gila. Maya mengulurkan tangannya di atas meja dan menyentuh tanganku. Tangannya hangat, lembut, menenangkan dengan cara yang membuatku sadar betapa aku merindukan sentuhan lembut. Rania selalu kejam, bahkan ketika kami masih anak-anak. Dia mengatakan hal-hal mengerikan dan kemudian bertindak seolah-olah masalahnya ada padamu karena kamu terluka. Kenapa tidak ada yang pernah mengatakan apa-apa? Karena dia pandai membuat orang merasa mereka pantas mendapatkannya. Dia punya bakat yang mengganggu untuk memutarbalikkan kenyataan, untuk membuatmu meragukan persepsimu sendiri. Itu manipulasi, Bima, murni dan sederhana. Mata Maya bersinar dengan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu indah dan menakutkan pada saat yang sama, melihat seseorang begitu marah demi aku. Tapi kamu tidak pantas mendapatkannya, Bima. Kamu baik dan pekerja keras. Kamu memperbaiki barang-barang untuk orang lain tanpa diminta. Kamu ingat kopi yang aku suka? Macchiato dengan susu almond dan sedikit kayu manis. Kamu mendengarkan ketika aku berbicara tentang murid-muridku. Kamu ingat nama mereka. Kamu memegang tanganku hari itu di rumah sakit ketika ayahku terkena serangan jantung dan Rania terlalu sibuk untuk datang. Rania tidak melihat semua itu. Aku melihat tangan kami. Dia tidak menarik tangannya, dan aku tidak ingin dia melakukannya. Itu adalah hubungan paling jujur yang kurasakan selama bertahun-tahun. Aku berpikir untuk pergi, kataku akhirnya. Kamu harus, kata Maya segera, tanpa ragu. Kamu seharusnya sudah meninggalkannya sejak lama. Sejak saat dia membuatmu tidur di mobil. Karena kamu pulang terlalu berkeringat dari kerja saat makan malam di rumah orang tuanya. Atau ketika dia pura-pura tidak mengenalmu di acara perusahaannya karena kamu memakai seragam. Kamu tahu tentang itu. Bima, aku udah tahu segalanya. Dia menceritakannya seolah-olah itu cerita lucu.
seolah-olah mempermalukanmu adalah hobi yang menyenangkan. Rasa malu membakar wajahku. Selama ini, seluruh keluarga tahu. Semua orang melihat bagaimana dia memperlakukanku dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sesuatu berubah di udara di antara kami. Maya juga menyadarinya. Karena dia menarik tangannya kembali, sedikit tersipu, pipinya menjadi merah muda dengan cara yang membuatku ingin menyentuhnya. "Maaf," katanya, "seharusnya aku tidak. Kamu masih bersamanya dan aku..." "Jangan minta maaf, tolong." Aku menatap wajahnya, benar-benar menatap untuk pertama kalinya. Mata coklat dengan pantulan keemasan saat cahaya mengenainya. Hidung kecil dengan bintik-bintik yang hampir tak terlihat. Bibir penuh yang dia gigit saat gugup. Seperti sekarang. "Bolehkah aku bertanya sesuatu yang lain?" Dia mengangguk masih menggigit bibir bawahnya. "Maukah kamu makan malam denganku? Bukan sebagai keluarga, hanya kita berdua." Keheningan membentang. Aku bisa mendengar jantungku berdetak. Suara mesin kopi, obrolan samar dari meja lain. Semuanya terasa jauh kecuali dia. Maya tersenyum, senyum yang dimulai kecil dan tumbuh hingga menerangi seluruh wajahnya. "Bima, aku sudah menunggu 3 tahun untuk kamu menanyakan itu." 3 tahun? Sejak makan malam keluarga pertama yang kamu datangi. Kamu datang dengan bunga untuk tanteku, menawarkan bantuan di dapur, mengobrol dengan kakekku tentang sepak bola meskipun kamu benci olahraga. Aku melihat bagaimana kamu memperlakukan semua orang dengan hormat, bahkan ketika mereka tidak membalasnya. Dan aku berpikir, pria ini pantas mendapatkan lebih dari yang akan dia dapatkan di sini. Kenapa kamu tidak pernah? Karena kamu bersama sepupuku, karena kamu sepertinya mencintainya. Karena aku meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya kesepian, bahwa pria baik manapun akan membuatku merasa seperti ini. Tapi itu tidak benar, itu kamu. Selalu kamu, Kals dan Rania. Apa yang kita lakukan tentang dia? Kamu katakan yang sebenarnya, bahwa sudah berakhir, bahwa dia memilih orang lain, bahwa kamu akan melanjutkan hidup. Dia akan bilang kita selingkuh, biarkan dia bilang begitu. Siapa yang penting tahu kebenarannya. Dan siapapun yang percaya padanya tanpa bertanya, tidak pantas mendapatkan perhatian kita. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mungkin bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas sepenuhnya, seolah-olah aku berada di bawah air selama ini, dan akhirnya mencapai permukaan. Malam itu aku masuk ke apartemen kami dengan energi yang berbeda. Setiap langkah mantap, penuh tekad. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rania ada di sofa, ponsel menempel di telinganya, menertawakan sesuatu yang dikatakan Reza. Dia mengenakan piyama sutra seharga 3 juta rupiah, yang hanya dia pakai pada acara-acara khusus. Apartemen itu berbau parfum mahalnya, bercampur dengan anggur. Sebotol anggur terbuka di meja kopi, 2 gelas bekas, 2 gelas. Dia kedatangan tamu. "Aku harus pergi," katanya ketika melihatku. Suaranya berubah seketika dari merdu menjadi kesal. Bima sudah datang. Dia menutup telepon dan menatapku dengan penuh harap, seperti seorang guru yang menunggu penjelasan dari murid yang bermasalah. "Mana susunya? Kamu seharian kemana saja?" "Aku lupa susunya." Dan aku menghabiskan hari dengan berpikir. Ekspresinya menjadi gelap. Alisnya berkerut dengan cara yang ku kenal baik. Itu adalah awal dari sebuah ledakan. "Kamu lupa, aku sudah minta secara spesifik. Kita perlu bicara." Aku memotong. Suaraku keluar lebih tegas dari yang kuduga. Rania berkedip, jelas tidak terbiasa. Dipotong. Sejenak dia tampak benar-benar terkejut. "Tentang apa?" tanyanya, sudah defensif. "Tentang Reza?" Tentang Reza. Tentang bagaimana kamu memperlakukanku. Tentang kita. Tentang segalanya." Dia meletakkan ponselnya dengan hati-hati di meja. Gerakannya disengaja, diperhitungkan. Dia memperbaiki posisinya di sofa, menyilangkan kakinya, mengambil postur kekuasaan. Ini pasti akan seru. Biar ku tebak, kamu memikirkan pembicaraan kita semalam, sepanjang hari. Dan sekarang ingin berdiskusi besar tentang hubungan. Dewasa sekali Bima, progresif sekali. Sarkasme menetes dari setiap kata seperti racun. "Aku ingin kamu berhenti bicara dengan Reza," kataku singkat. Rania tertawa. Bukan tawa gugup atau terkejut, tawa yang tulus, seolah-olah aku baru saja menceritakan lelucon terbaik di dunia. "Maaf," dia berhasil berkata di sela-sela tawa. "Kamu mau apa?" Aku tendaknya amat dengan ini. Pesan-pesan terus-menerus, telepon, kunjungan saat aku tidak ada.
Itu tidak pantas untuk seseorang yang sudah bertunangan. Kunjungan? Kamu bicara apa? Dan sejak kapan kamu memutuskan dengan siapa aku boleh atau tidak boleh bicara? Sejak aku menjadi tunanganmu. Dan ada 2 gelas anggur di meja. Rania, kamu tidak minum sendirian. Dia melihat ke gelas-gelas itu seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Pasti ditinggal sama pembantu. Pembantu datang hari Selasa. Hari ini Kamis. Keheningannya mengatakan segalanya. Reza temanku, katanya akhirnya, mengubah taktik. Aku tidak akan memutuskan persahabatan karena kamu tidak percaya diri. Ini bukan tentang ketidakpercayaan diri. Ini tentang rasa hormat. Ini persis tentang ketidakpercayaan diri. Rania berdiri menyilangkan tangannya, postur bertarungnya. Inilah yang kubicarakan, Bima. Kamu merasa terancam oleh segalanya. Reza punya firma hukum yang sukses. Dia mengendarai BMW. Dia punya penthouse di SCBD. Tentu saja itu membuatmu tidak nyaman. Kata-kata itu mengenai sasaran yang dia tuju, tapi bukannya spiral rasa malu seperti biasa. Aku hanya merasakan kejernihan. Dia mengkonfirmasi semua yang dikatakan Maya. Kamu benar, kataku dengan tenang. Aku tidak nyaman, tapi bukan karena uang atau mobil Reza. Lalu karena apa? Karena tunanganku selingkuh secara emosional dan bertingkah, seolah-olah aku gila karena menyadarinya. Wajah Rania menjadi dingin, semua kepura-puraan tidak bersalah menguap. Selingkuh emosional, dia meludahkan kata-kata itu. Itu konyol, benarkah? Kapan terakhir kali kamu tertawa karena sesuatu yang kukatakan? Henning, kapan terakhir kali kamu menerima telepon dariku di depan orang lain? Lebih banyak keheningan. Kapan terakhir kali kamu membelaku di depan seseorang? Di depan orang tuamu, teman-temanmu, siapapun? Aku seharusnya tidak perlu membelamu, katanya dingin. Ya kamu seharusnya. Kata-kata itu keluar lebih keras dari yang kuduga. Itulah yang dilakukan orang ketika mereka mencintai seseorang. Mereka membela. Mereka mendukung. Mereka tidak mengatakan bahwa orang itu gampang digantikan. Suaraku menggema di apartemen. Sejenak kami saling menatap. Tahun-tahun luka yang tak terucapkan melayang di antara kami. Rania menatapku untuk waktu yang lama. Lalu dia tersenyum. Dan itu adalah ekspresi terdingin yang pernah kulihat di wajahnya. Itu adalah senyum predator yang memutuskan untuk berhenti bermain dengan mangsanya. Kamu mau tahu yang sebenarnya, Bima? Katanya, suaranya sangat tenang. Reza mengajakku untuk tinggal bersamanya. Perceraiannya selesai bulan depan. Dia ingin aku ada di sana saat semuanya berakhir. Sebagai Nyonya Martins yang baru. Kata-kata itu seharusnya menghancurkanku. 6 bulan yang lalu, itu akan menghancurkanku sepenuhnya. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan yang aneh. Topengnya telah jatuh sepenuhnya. Jadi kamu selingkuh, kataku singkat. Aku hanya membuka semua opsiku, katanya, mengangkat dagunya dengan bangga, yang merupakan hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika bersama dengan orang yang tidak akan pernah menjadi lebih dari sekadar tukang listrik. Tidak ada yang salah dengan menjadi tukang listrik. Tidak ada yang salah jika kamu puas dengan keadaan biasa-biasa saja, tapi aku tidak. Rania mengambil ponselnya lagi. Jari-jarinya sudah mencari kontak Reza. Reza menghargai ambisi. Dia menghargai kecerdasan. Dia menghargai seseorang yang menginginkan lebih dari kehidupan daripada memperbaiki masalah orang lain dengan upah per jam. Upah per jam. Aku supervisor, Rania. Aku digaji bulanan, punya tim tanggung jawab detail. Kamu masih kerja pakai tangan, masih pulang kotor, masih bau keringat kerja kasar. Aku berdiri di sana, menyerap kekejaman murni itu. 3 tahun setan kecil mengarah ke momen ini. Rania mengungkapkan persis apa yang selalu dia pikirkan tentangku. Aku akan menginap di rumah abangku malam ini, kataku dengan tenang. Tak bagus. Aku akan telepon Reza. Mungkin dia mau datang ke sini kali ini karena kamu sudah pergi. Dia sudah mengetik saat berbicara, senyum kecil di bibirnya. Di pintu aku berbalik. Omong-omong Rania, aku minum kopi dengan Maya hari ini. Jari-jarinya berhenti. Dia mengangkat matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ketidakpastian di wajahnya. Kenapa? Kata itu keluar tajam seperti pisau. Dia pikir aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Maya, dia tertawa. Tapi suaranya dipaksakan sekarang. Maya tidak tahu apa-apa tentang hubungan. Dia sudah jomblo selama 2 tahun.
Tidak ada pria yang mau dengannya karena dia terlalu menyedihkan, selalu ikut campur urusan orang lain. Mungkin dia hanya menunggu orang yang tepat. Aku pergi sebelum dia bisa menjawab, tapi aku mendengar suara sesuatu pecah menghantam pintu begitu aku menutupnya. Mungkin gelas anggur. Di mobil pikapku jantungku berdebar kencang tapi tanganku mantap. Aku menelepon Maya. "Bagaimana?" tanyanya segera, bahkan tanpa menyapa. "Persis seperti yang kamu katakan." Aku menyalakan mesin, suara derunya yang familiar menenangkanku. Dia memilih Reza, dia akan tinggal bersamanya saat perceraiannya selesai. "Oh Bima," aku turut prihatin. "Jangan, kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Aku akan ke rumah abangku. Bisakah aku bertemu denganmu besok?" "Tentu, di kafe yang sama." "Sebenarnya, bagaimana kalau makan malam sungguhan? Ada restoran Italia di Bintaro yang selalu ingin ku coba." Dia tertawa, suara yang ringan dan merdu. "Aku mau sekali." "Jam 8, sempurna." "Bima," suaranya menjadi lembut. "Kamu melakukan hal yang benar. Aku tahu sekarang mungkin tidak terasa begitu, tapi kamu melakukannya. Aku tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tahu." Abangku Dika tinggal di sebuah rumah di Rawamangun. Itu adalah rumah sederhana tapi nyaman, dengan taman kecil di depan yang dirawat dengan baik oleh istrinya, Rina. Ketika dia membuka pintu dan melihat wajahku serta ransel di bahuku, dia tidak bertanya. "Rina!" teriaknya. "Tambah satu piring lagi di meja, dan ambil bir yang enak." Dia membawaku langsung ke beranda belakang. Itu adalah tempat kami sejak kecil, di mana kami menyelesaikan masalah dan berbagi rahasia. Panggangan yang kami bangun bersama masih ada di sana, sedikit miring tapi fungsional. Dika menatap wajahku dan mengambil 2 botol bir dari kulkas. "Rania?" tanyanya, membuka botol dengan pisau lipat Swiss yang diberikan ayah kami padanya. Aku menceritakan segalanya padanya, setiap detail, setiap penghinaan, setiap pengungkapan. Rina bergabung dengan kami di beberapa titik, membawa makanan ringan dan lebih banyak bir, mendengarkan dalam keheningan yang simpatik. Dika tidak pernah menyukai Rania, tapi dia diam karena mengira aku bahagia. Saat aku berbicara, ekspresinya menjadi lebih gelap. Tinjunya mengepal dan membuka berulang kali. "Dia sudah merencanakan ini berbulan-bulan," katanya ketika aku selesai. Komentar tentang Reza. "Kritiknya membuatmu merasa seperti sampah. Dia sedang mempersiapkanmu untuk menerima tendangan. Kenapa tidak putus saja denganku?" Rina yang menjawab. "Karena dia butuh rencana B. Jika urusannya dengan Reza tidak berhasil, dia bisa tetap menahanmu. Kamu adalah pelabuhan yang aman sementara dia menguji perairan yang lebih dalam." Dika meneguk birnya dalam-dalam. "Bima, tahu tidak? Aku tidak pernah ikut campur dalam hubunganmu, tapi wanita itu racun. Aku ingat waktu kalian datang ke acara bakar-bakaran ulang tahunku. Dia menghabiskan waktu di ponsel, mengeluh tentang panas, musik, makanan. Saat kamu ke kamar mandi, dia bilang, padaku itu adalah acara bakar-bakaran kulit terakhir yang dia datangi. Dia bilang begitu. Haya, dan Rina mendengarnya. Makanya kami tidak pernah mengundang kalian lagi." "Maaf bang, seharusnya aku sadar." "Tidak." Dika memotongku. "Kamu sedang jatuh cinta atau mengira begitu. Kita tidak bisa melihat dengan jelas saat berada di tengah badai." Kami minum dalam keheningan untuk beberapa saat, mendengarkan suara malam di Rawamangun. Anjing menggonggong, musik jauh dari pesta entah di mana. Kehidupan terus berjalan meskipun duniaku baru saja terbalik. "Dan Maya?" Rina bertanya tiba-tiba. "Ada apa dengannya?" "Jangan pura-pura bodoh. Aku selalu melihat cara kalian saling memandang di makan malam keluarga. Ada chemistry di sana." Aku menceritakan tentang kopi, tentang undangan makan malam. Rina tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. "Maya itu manis sekali. Ingat waktu dia membantu di bazar sekolah Budi. Dia seharian di sana mengatur, menjual, tidak pernah mengeluh. Dan ketika Budi menumpahkan jus padanya, dia hanya tertawa dan bilang ungu memang warna favoritnya. Dia istimewa, aku setuju. Dia adalah apa yang kamu pantas dapatkan adikku. Seseorang yang melihatmu, bukan proyek untuk direnovasi." Keesokan paginya, aku terbangun di sofa Dika dengan sinar matahari di wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tanpa kecemasan di dada, tanpa takut akan apa yang akan dikatakan Rania tentang apapun, tanpa ketegangan karena melakukan sesuatu yang salah. Hanya damai.
Ponselku memiliki 47 pesan dari Rania, bervariasi dari marah hingga manipulatif hingga putus asa. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini? Kamu akan menyesalinya. Bisakah kita bicara seperti orang dewasa? Reza pikir kamu konyol. Pulanglah, kita bisa selesaikan ini. Kamu tidak akan menemukan orang yang lebih baik dariku. Maya, memanfaatkanmu untuk menyakitiku. Aku mencintaimu dengan caraku yang terakhir membuatku tertawa. Caranya mencintai adalah dengan menghancurkan seseorang sampai mereka merasa bersyukur atas remah-remah kasih sayang. Aku menghapus semuanya tanpa menjawab. Maya mengirimi aku pesan, mikirin kamu. Nggak sabar buat malam ini. Yang ini aku balas. Aku juga. Terima kasih sudah membantuku melihat. Aku menghabiskan hari mengurus hal-hal praktis. Aku pergi ke apartemen saat Rania sedang bekerja dan mengambil barang-barang pentingku. Aku meninggalkan cincin pertunangan di meja dapur dengan sebuah catatan. Kamu benar. Aku gampang digantikan. Semoga Reza membuatmu bahagia. Aku akan mengambil sisa barang-barangku hari Sabtu. Tolong jangan di rumah. Sederhana, langsung, tanpa drama. Malamnya, aku berdandan dengan hati-hati. Rina bersikeras meminjamkan kemeja Dika, tapi aku menolak. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Aku mengenakan kemeja terbaikku, yang kata ibuku menonjolkan mataku. Jeans bersih, sepatu sederhana tapi terawat baik. Aku tiba di restoran 15 menit lebih awal. Itu adalah tempat yang nyaman, pencahayaan lembut, musik Italia pelan, aroma bawang putih dan basil di udara. Tidak ada yang megah, hanya ramah. Maya tiba tepat waktu mengenakan gaun merah sederhana yang membuatnya bersinar. Ketika dia tersenyum saat melihatku, aku merasakan kupu-kupu di perutku seperti seorang remaja. Kamu datang, katanya. Tampak benar-benar terkejut. Kenapa aku tidak datang? Kupikir mungkin kamu akan berubah pikiran. Bahwa Rania akan meyakinkanmu untuk kembali. Dia pandai dalam hal itu. Tidak lagi, kekuatan itu sudah berakhir. Kami duduk memesan anggur, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melakukan percakapan yang sesungguhnya. Kami berbicara tentang segalanya. Murid-muridnya, harapannya untuk menjadi kepala sekolah, ketakutannya pada laba-laba, kegemaran rahasianya pada film horor jelek. Aku menceritakan tentang mimpiku suatu hari nanti memiliki perusahaan sendiri, tentang bagaimana aku masih merindukan ayahku, tentang koleksi rahasia buku fiksi ilmiahku yang tidak pernah diketahui Rania karena dia akan menganggapnya konyol. Kamu baca fiksi ilmiah? Matanya berbinar. Aku suka. Siapa penulis favoritmu? Dan begitulah kami menemukan lapisan satu sama lain, tertawa sungguhan tanpa filter, tanpa takut dihakimi. Ketika dia menertawakan cerita tentang aku dan Dika, terjebak di atap saat instalasi. Itu adalah tawa yang tulus, melemparkan kepalanya ke belakang, matanya berair. Itu indah. Dia cantik. Maya, kataku ketika hidangan penutup tiba, tiramisu untuk dibagi. Aku harus jujur tentang satu hal. Dia berhenti dengan sendok di tengah jalan. Kekhawatiran melintas di wajahnya. Apa? Aku punya perasaan padamu sudah lama. Tapi aku tidak akan pernah mengakuinya saat masih bersama Rania. Aku ingin kamu tahu bahwa ini, kita bukan pelarian, bukan balas dendam. Ini nyata. Dia meletakkan sendoknya dan memegang tanganku di atas meja. Bima, aku sudah menunggu 3 tahun. Aku bisa menunggu lebih lama. Jika kamu butuh waktu untuk pulih. Dan jika aku tidak butuh. Dan jika aku tahu persis apa yang kuinginkan. Dia meremas tanganku. Kalau begitu kita sama. Sabtu berikutnya pertemuan keluarga datang seperti badai. Seluruh keluarga berkumpul setiap tahun untuk merayakan ulang tahun Bu Ratna dan tentu saja bergosip tentang kehidupan satu sama lain. Maya dan aku telah sepakat untuk datang bersama tapi tidak bergandengan tangan. Kami ingin melihat reaksi alami semua orang. Kami memasuki garasi tepat jam 2 siang. Melalui jendela, aku bisa melihat Rania menjadi pusat perhatian, bergerak secara dramatis, mungkin menceritakan versinya di mana dia adalah korban, dan aku adalah penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Siap? Maya bertanya, merapikan gaun biru yang telah dia pilih. Kamu cantik sekali, kataku, dan dia tersipu. Kamu juga tampan. Kemeja ini membuatmu terlihat seperti orang yang tahu apa yang dia mau. Itu kemeja baru,
yang kupilih sendiri. Biru dongker, potongannya bagus, membuatku merasa percaya diri. Ayo kita mulai, kataku menawarkan lenganku. Dia mengaitkan lengannya di lenganku dan kami berjalan ke pintu. Rania melihat kami melalui jendela sebelum kami sampai di pintu depan. Aku melihat wajahnya melewati seluruh spektrum emosi. Kebingungan saat melihatku, ketidakpercayaan saat melihat Maya bersamaku, dan kemudian kemarahan murni saat menyadari kami bergandengan tangan. Ketika Bu Ratna membuka pintu, senyum profesionalnya goyah saat melihat kami bersama. Maya dan Bima bersama. Halo Tante, kata Maya dengan tenang. Ya, kami datang bersama. Rania sudah mendorong kerabat untuk sampai ke kami. Gaun hitamnya berkibar seperti sayap kelelawar yang marah. Wajahnya merah, matanya bersinar karena marah. Apa ini? Tuntutnya, suaranya cukup tajam untuk membuat seluruh pesta berhenti dan memperhatikan kami. Apa yang kamu lakukan di sini dengannya? Halo Rania, kataku dengan tenang, menjaga suaraku tetap netral. Maya mengundangku. Mengundangmu? Kamu tunanganku. Sebenarnya bukan lagi. Aku menjaga suaraku tetap mantap, sementara seluruh pesta menoleh untuk memperhatikan kami. Coba lihat di meja dapurmu, tempat aku meninggalkan cincin itu. Atau lebih tepatnya, tempatnya dulu karena kamu mungkin sudah mengembalikannya untuk uang muka cincin yang akan diberikan Reza. Wajah Rania menjadi lebih merah. Jika itu mungkin, kamu meninggalkanku demi sepupuku, dia praktis berteriak. Kamu selingkuh dengan keluargaku sendiri. Aku tidak pernah selingkuh dengan siapapun, kataku dengan tenang, tidak seperti beberapa orang. Pak Hendra melangkah maju, kehadirannya yang mengesankan mencoba mengendalikan situasi. Ada apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ayah Bima sedang... Rania memulai. Rania selingkuh dengan Reza Martin selama berbulan-bulan, kata Maya dengan jelas, suaranya terdengar di seluruh ruangan yang sunyi. Dia mengatakan pada Bima bahwa dia gampang digantikan dan akan tinggal bersama Reza begitu perceraiannya selesai. Jadi Bima pergi, yang akan dilakukan oleh siapapun yang punya harga diri. Bukan, Rania memulai, tapi Pak Hendra memotongnya. Reza Martins, pengacara itu, bukankah dia sudah menikah? Dulu, kata Bu Ratna perlahan. Kepingan-kepingan itu mulai menyatu. Kudengar dia sedang proses cerai. Sesuatu tentang wanita lain. Semua mata beralih ke Rania. Ruangan menjadi sunyi. Jenis keheningan yang mendahului badai. Rania memandang keluarganya, menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas narasi. Perceraiannya akan segera selesai, katanya membela diri. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Lalu seperti apa? Tanya Paman Thomas, ayah Maya. Kamu pacaran dengan pria beristri saat kamu bertunangan. Tidak sesederhana itu. Terdengar cukup sederhana bagiku, kata Nenek Rosa dari tempat kehormatannya di sofa. Kamu mengkhianati pemuda baik ini dengan pria beristri. Di mana rasa malumu, nak? Setidaknya Reza punya masa depan, kata Rania putus asa. Setidaknya dia bukan cuma tukang listrik. Nada hina dalam suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku melihat beberapa anggota keluarga saling bertukar pandang tidak nyaman. Paman Agus yang punya bengkel mobil mengerutkan kening. Tante Carmen yang seorang juru masak menggelengkan kepalanya. Bima itu pria baik, kata Ibu Maya Helena dengan pelan tapi tegas. Dia selalu sopan dan baik pada kita. Dia memperbaiki pintu garasi kami musim panas lalu. Tambah Paman Thomas tidak mau dibayar. Katanya itu keluarga. Membantu memasang AC baruku, kata Tante Carmen. Memperbaiki kabel di tokoku setelah korsleting itu, tambah Pak Hendra perlahan menatap putrinya. Menyelamatkan stok barangku, menolak bayaran juga. Dia membantu separuh keluarga ini dengan masalah listrik, kata Bu Ratna, menatap putrinya dengan kekecewaan yang jelas. Selalu ada, selalu membantu. Dan kamu memperlakukannya seperti ini. Rania menyadari dia terpojok. Keluarganya melihatnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Lapisan superioritas yang telah dia poles selama bertahun-tahun retak. Kalian tidak mengerti, dia mencoba sekali lagi. Bima dan aku tidak cocok. Kami menginginkan hal yang berbeda dari kehidupan. Ya, kata Maya, kamu menginginkan pria yang mengkhianati istrinya. Bima menginginkan seseorang yang menghormatinya. Kamu, Rania berbalik ke arah sepupunya. Kamu selalu menginginkan apa yang menjadi milikku. Selalu iri. Maya tertawa. Tapi tidak ada humor dalam suaranya. Rania, aku kasihan padamu.
Kamu punya pria luar biasa yang mencintaimu, dan kamu membuangnya untuk apa? Untuk mobil Jerman dan nama belakang yang penting. Lebih dari itu, benarkah? Kalau begitu katakan padaku, apa yang ditawarkan Reza selain status dan uang? Apakah dia tahu makanan favoritmu? Ingat ulang tahunmu tanpa pemberitahuan Facebook? Pernah memegang tanganmu saat menonton film jelek hanya karena kamu ingin menontonnya? Heniknya. Bima melakukan semua itu, lanjut Maya, dan lebih banyak lagi. Dan kamu menyebutnya gampang digantikan. Nenek Rosa berdiri, sosok kecil tapi mengesankan. Rania kemari. Rania mendekat dengan ragu. Neneknya memeriksanya dari atas ke bawah, lalu berkata cukup keras untuk didengar semua orang. Kamu punya emas di tangan, tapi kamu tukar dengan perhiasan imitasi yang berkilauan. Malulah kamu. Bima, dia menoleh padaku, kamu diterima di keluarga ini, dengan atau tanpa dia. Wajah Rania hancur, air mata mulai jatuh, tapi tidak ada yang bergerak untuk menghiburnya. Ini tidak adil, bisiknya. Tidak, kata Pak Hendra, suaranya berat karena kecewa. Adil adalah apa yang pantas didapatkan Bima, dan tidak pernah dia terima darimu. Maya, Bima, tolong tinggallah. Rania, kurasa lebih baik kamu pergi. Ayah, protesnya. Kamu sudah memilih, nak. Sekarang hiduplah dengan konsekuensinya. Rania melihat sekeliling ruangan sekali lagi, mencari sekutu, seseorang yang akan memihaknya. Dia tidak menemukan siapapun. Bahkan kakak perempuannya pun membuang muka. Dia pergi sambil membanting pintu dengan sangat keras, sehingga bingkai foto di dinding bergetar. Keheningan yang mengikuti dipecahkan oleh Nenek Rosa. Nah, sekarang setelah sirkusnya selesai, bisakah kita makan? Aku lapar sekali dan bau kambing guling ini membuatku gila. Ketegangan pecah. Orang-orang tertawa gugup. Percakapan dimulai kembali, dan kehidupan terus berjalan. Maya meremas tanganku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kataku, dan itu benar. Aku merasa bebas. Sisa sore itu berlalu dalam kabut percakapan, makanan, dan yang mengejutkan penerimaan. Pak Hendra menarikku ke samping di beberapa titik. Bima, katanya, tidak nyaman. Aku berutang permintaan maaf padamu. Aku membiarkan putriku memperlakukanmu dengan buruk di bawah atap rumahku. Itu tidak benar. Pak Hendra, saya tidak, biarkan aku selesai. Kamu pria baik. Siapapun bisa melihatnya. Aku membiarkan prasangka tentang profesi mengaburkan penilaianku. Ayahku seorang tukang kayu, tahu tidak? Membangun toko furnitur pertama dengan tangannya sendiri. Aku lupa dari mana aku berasal. Dia mengulurkan tangannya. Aku menjabatnya, jaga Maya, katanya. Dia pantas bahagia. Saya akan menjaganya, Pak. Dan Bima, panggil aku Hendra. Kita keluarga sekarang. Dalam 6 bulan, seluruh cerita menjadi legenda keluarga. Istri Reza, Kristiane, menemukan pesan-pesan itu melalui cadangan iCloud. Yang Reza lupa dia memiliki aksesnya. Bukan hanya pesan, ada foto, janji, rencana masa depan yang terperinci. Christian bukan wanita yang menerima pengkhianatan dengan diam. Dia punya koneksi, pengaruh, dan yang lebih penting dia punya bukti. Dia menuntut Reza atas perzinahan, sebuah tuntutan yang jarang terjadi. Tetapi mungkin bila ada bukti nyata kerusakan moral. Rania menjadi orang yang tidak diinginkan di lingkaran sosial mereka. Istri-istri mitra Reza memperlakukannya seperti racun. Tidak ada yang menginginkan perusak rumah tangga di dekat mereka. Reza kehilangan kemitraannya di firma hukum. Rupanya memiliki skandal seksual tidak baik untuk citra firma. Dia kehilangan setengah dari asetnya dalam perceraian, termasuk penthouse di SCBD yang sangat mengesankan Rania. Rania kehilangan pekerjaannya ketika skandal itu sampai ke tempat kerjanya. Rupanya berselingkuh dengan klien yang sudah menikah, melanggar beberapa kebijakan perusahaan. Fakta bahwa dia menggunakan email perusahaan untuk beberapa pesan yang paling memberatkan tidak membantu. Dia kembali tinggal bersama orang tuanya pada usia 31, tanpa pekerjaan, tanpa pacar, dengan reputasi hancur berantakan. Pak Hendra dan Bu Ratna, meskipun mencintainya, menetapkan aturan ketat. Tidak ada kunjungan dari Reza. Mencari pekerjaan secara aktif, terapi wajib. Tapi Jakarta meskipun besar adalah kota kecil dalam hal gosip. Orang-orang berbicara, terutama di lingkaran tertentu. Kisah gadis yang menukar tunangan pekerja kerasnya dengan kekasih kaya yang meninggalkannya menjadi cerita peringatan di makan siang hari Minggu. Rania belajar apa artinya menjadi mudah digantikan.
ketika teman-temannya meninggalkannya. Satu persatu, teman-teman yang sudah menikah tidak menginginkannya di dekat suami mereka. Yang lajang tidak menginginkan persaingan yang putus asa. Dia menjadi beracun karena asosiasi. Sementara itu, Maya dan aku berjalan perlahan. Kami berpacaran dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru, tanpa drama. Hanya dua orang yang saling mengenal tanpa topeng. Dia memperkenalkanku pada dunianya, membawaku ke sekolah tempat dia bekerja. Anak-anak langsung menyukaiku, terutama ketika aku menunjukkan beberapa trik sederhana dengan listrik statis. Om Bima menjadi nama umum di kelasnya. Aku memperkenalkannya kepada teman-teman kerjaku, mereka yang telah dibuat Rania untuk kutinggalkan. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Tony berkata, "Ini baru wanita sejati, Bima, pertahankan." Pada hari Minggu kami pergi ke acara bakar-bakaran Dika. Rina dan Maya menjadi sahabat baik hampir seketika. Indah melihat keduanya bersekongkol di dapur, menertawakan lelucon yang aku dan Dika tidak mengerti. Setahun kemudian, pada suatu Kamis sore biasa, aku membawa Maya ke kedai kopi yang sama, di mana dia pertama kali memberitahuku bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku telah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Pemilik kafe yang sudah mengenal kami dengan baik telah menyiapkan meja favorit kami. Ada bunga favoritnya, iris ungu tidak terlalu mencolok, hanya cukup. "Maya, aku memulai ketika kopi datang. Setahun yang lalu kamu bilang aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Dia tersenyum. "Dan kamu memang pantas. Tapi yang tidak ku ketahui saat itu adalah bahwa yang terbaik itu adalah kamu. Selalu kamu." Aku berlutut di sana di tengah-tengah kafe. Orang-orang berhenti berbicara. Seseorang mengambil ponsel untuk merekam. "Maya Helena Santoso, kamu mengajariku apa artinya dihargai. Kamu menunjukkan padaku bahwa cinta bukan tentang merendahkan seseorang, tetapi tentang tumbuh bersama. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata mengalir di wajahnya, tapi dia tersenyum. "Ya, 1000 kali ya." Seluruh kafe bertepuk tangan. Pemiliknya membawa sampahnya gratis. Itu sempurna dalam kesederhanaannya, persis seperti kami. Pernikahan berlangsung 2 tahun setelah pertemuan keluarga yang menentukan itu. Di sebuah villa di puncak, tidak ada yang mewah, hanya indah dan penuh cinta. Dika adalah pendamping priaku, tentu saja. Dalam pidatonya dia berkata, "Terkadang hal terbaik yang bisa terjadi pada seorang pria adalah kehilangan sesuatu yang dia pikir dia inginkan, agar bisa menemukan apa yang sebenarnya dia butuhkan." Bima pikir dia perlu membuktikan nilainya, tapi Maya menunjukkan bahwa dia sudah punya nilai. Dia hanya butuh seseorang yang bisa melihatnya. Pak Hendra menarikku ke samping selama pesta. Dia terharu yang jarang terjadi padanya. "Bima, kamu telah mengubah keponakanku. Aku belum pernah melihatnya sebahagia ini. Dan kamu mengajariku pelajaran penting tentang tidak menilai nilai seorang pria dari pekerjaannya, tetapi dari karakternya. Terima kasih untuk itu." Bu Ratna menangis sepanjang upacara. Air mata kebahagiaan. Dia meyakinkan semua orang. Mungkin juga air mata penyesalan atas apa yang telah dibuang oleh putrinya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Rania datang ke pernikahan. Itu adalah keputusan sulit untuk mengundangnya, tapi Maya bersikeras. "Keluarga adalah keluarga," katanya, "dan mungkin melihat cinta sejati akan membantunya." Dia datang dengan pacar baru, Andre, yang dia temui secara online. Seorang akuntan, duda, ayah dari 2 anak. Tampaknya pria baik, lelah tapi ramah. Dia berbeda, lebih pendiam, lebih rendah hati. Terapinya berhasil tampaknya. Selama pesta dia mendekati kami. Dia gugup memilin tangannya. "Bima, Maya," dia memulai. "Aku ingin minta maaf. Sungguh apa yang kulakukan tidak bisa dimaafkan. Bima, aku memperlakukanmu dengan sangat buruk. Maya, aku mengatakan hal-hal yang mengerikan. Aku tidak mengharapkan pengampunan, tapi aku harus mengatakannya." Kami saling memandang. Maya meremas tanganku. "Rania," kataku, "masa lalu biarlah berlalu. Kita semua belajar sesuatu. Aku mendoakan kebahagiaan untukmu." Sungguh, dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kalian berdua pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia. Dan kalian mendapatkannya. Itu indah untuk dilihat." Dia menjauh kembali ke Andre yang menunggunya dengan sabar. Mungkin dia telah belajar sesuatu. Hari ini 5 tahun kemudian hidup ini baik. Lebih dari baik. Penuh. Maya sekarang adalah wakil kepala sekolah. Dia bekerja keras, belajar, berdedikasi. Melihatnya mewujudkan mimpinya membuatku bangga.
Aku membuka perusahaanku sendiri di bidang instalasi listrik, MS Listrik. Dimulai dari kecil, hanya aku dan 2 karyawan. Sekarang kami memiliki 15 orang di tim dan kontrak, dengan beberapa perusahaan konstruksi terbesar di kota. Rania salah. Tidak ada batasan untuk seorang tukang listrik, hanya untuk seseorang dengan visi terbatas. Kami punya rumah di Bintaro. Tidak ada yang mewah, tapi itu milik kami. Ada halaman belakang yang besar tempat kedua anak kami, Budi yang berumur 3 tahun dan Laura yang berumur 1 tahun, bisa bermain. Ada bengkel di garasi tempat aku bisa mengerjakan proyek pribadi dan mengajari Budi tentang peralatan. Maya mengubah satu kamar menjadi perpustakaan dengan rak dari lantai ke langit-langit, penuh dengan buku fiksi ilmiah yang sekarang kami kumpulkan bersama. Pada hari Minggu saat anak-anak tidur siang, kami berbaring di sofa dan membaca bersama. Kaki kami saling bertautan dalam keheningan yang nyaman. Keluarga tetap bersatu. Pak Hendra dan Bu Ratna adalah kakek nenek yang memanjakan. Mereka benar-benar lupa bahwa mereka menganggap pekerjaanku rendah ketika Budi berbicara tentang kakek Bima yang membuat lampu menyala. Dika dan Rina tinggal di dekat kami. Anak-anak kami tumbuh bersama, seperti sepupu saudara. Acara bakar-bakaran hari Minggu sekarang menjadi tradisi suci, penuh tawa, bir dingin dan cinta. Rania juga membangun kembali hidupnya. Menikah dengan Andre, punya seorang putri, bekerja di perusahaan yang lebih kecil sekarang, tanpa kemewahan seperti dulu tapi tampak lebih damai. Di pertemuan keluarga kami ramah. Masa lalu tidak dilupakan tapi dimaafkan. Terkadang larut malam, ketika Maya tidur di sampingku, tangannya di dadaku, anak-anak kami aman di kamar mereka. Aku memikirkan malam itu di dapur apartemen lama. Kamu itu gampang digantikan. Rania benar tentang satu hal, aku mudah digantikan dalam hidupnya, tapi dia salah tentang apa artinya itu. Itu tidak membuatku tidak berharga, itu membebaskanku untuk menemukan nilai sejatiku. Dan yang lebih penting, itu membebaskanku untuk menemukan seseorang yang tidak akan pernah berpikir untuk menggantikanku. Seseorang yang melihatku bukan sebagai proyek untuk diperbaiki, tetapi sebagai pasangan seumur hidup. Maya bergerak dalam tidurnya, meringkuk lebih dekat. Dia menggumamkan namaku dan tersenyum. Masih tertidur. Aku mencium keningnya dengan lembut, menghirup aroma rambutnya. Masih aroma melati lembut yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Terkadang, balas dendam terbaik bukanlah balas dendam sama sekali. Itu hanya hidup dengan baik, mencintai sepenuhnya dan menjadi bahagia secara tulus dan tak terbantahkan. Dan aku bahagia. Tuhan, betapa bahagianya aku.